Pernah dengar soal hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat HAKI? Mungkin kedengarannya agak rumit ya, tapi tenang, sebenarnya ini ada di mana-mana, di sekitar kita setiap hari. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng biar jadi lebih gampang dimengerti. Oke, buat pemanasan, saya punya satu teka-teki. Coba pikirin deh, apa sih persamaannya smartphone canggih yang mungkin lagi Anda pegang sekarang dengan, katakanlah, resep ayam goreng rahasia yang super terkenal itu? Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata ada satu benang merah yang kuat banget. Dan ini dia jawabannya. Keduanya, baik itu smartphone maupun resep rahasia, bisa eksis dan bernilai tinggi karena ide di baliknya itu dilindungi. Inilah inti dari pembahasan kita. Gagasan itu sendiri, yang nggak kelihatan, ternyata bisa punya nilai dan bahkan bisa dimiliki secara hukum. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal melindungi gagasan, apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, mari kita lihat definisi resminya. Gampangnya gini, haki itu adalah cara negara untuk bilang, "Hei, hasil kerja pikiranmu itu berharga." Ini adalah hak eksklusif yang diberikan untuk semua ciptaan pikiran, mulai dari penemuan teknologi, karya seni, desain produk, sampai logo atau nama brand. Semua itu dianggap aset yang layak dilindungi. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat perbandingannya. Haki itu melindungi hal yang nggak berwujud. Jadi, yang dilindungi itu bukan ponsel fisiknya, tapi software dan teknologi di dalamnya. Bukan botol minumannya, tapi desain unik dari botol itu sendiri. Jadi, haki ini adalah tentang melindungi ide, bukan benda fisiknya. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih harus ada sistem yang serumit ini? Buat apa haki diciptakan? Ternyata, ada beberapa alasan mendasar yang sangat penting di baliknya. Alasan pertama, dan ini yang paling dasar, adalah soal keadilan. Bayangin aja Anda udah capek-capek mikir, begadang, keluarin ide brilian, tiba-tiba idenya dicuri dan diakui orang lain. Nggak adil banget kan? Nah, haki ada untuk memberikan kendali kepada sang pencipta atas karyanya. Kedua tentu saja, ini soal ekonomi. Realistis aja, menciptakan sesuatu yang baru itu butuh waktu, tenaga, riset, dan seringkali biaya yang nggak sedikit. Perlindungan haki ini jadi semacam insentif finansial, jadi semacam imbalan yang mendorong orang untuk terus berinovasi. Ketiga, dampaknya itu buat kita semua. Dengan melindungi para kreator, entah itu seniman, ilmuwan, atau programmer, kita sebenarnya sedang mendorong lahirnya lebih banyak lagi karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi baru. Ini yang bikin peradaban kita terus maju. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah soal keseimbangan. Hak haki itu nggak berlaku selamanya. Ada batas waktunya. Ini sengaja dibuat untuk menyeimbangkan antara hak monopoli si pencipta dengan hak masyarakat luas untuk nantinya bisa menggunakan ide itu secara bebas, demi kemajuan bersama. Oke, sekarang kita udah tahu nih kenapa haki itu penting. Pertanyaan berikutnya, gimana cara sebuah ide bisa dapat perlindungan hukum? Ternyata ada dua sistem atau dua jalur utama yang perlu kita tahu. Nah, ini perbedaannya krusial banget. Ada yang namanya sistem deklaratif, atau kita sebut aja perisai otomatis. Ini berlaku buat hak cipta. Begitu Anda selesai nulis buku atau menciptakan lagu, boom, perlindungannya langsung aktif otomatis. Di sisi lain, ada sistem konstitutif, atau siapa cepat dia dapat. Ini buat paten dan merek. Anda harus jadi yang pertama mendaftar secara resmi. Kalau nggak daftar, ya nggak ada perlindungan. Haki itu sendiri bukan satu hal yang tunggal. Anggap aja ini seperti keluarga besar, di mana setiap anggotanya punya peran dan karakternya masing-masing. Yuk kita kenalan satu persatu dengan mereka. Pertama, ada hak cipta. Dia ini si pelindung karya-karya artistik. Poin penting yang harus diingat, hak cipta itu melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan idenya itu sendiri. Jadi, ide umum tentang sekolah sihir itu nggak bisa dilindungi. Tapi, cerita spesifik tentang Harry Potter dengan segala detailnya, nah itu yang dilindungi. Contohnya ada di mana-mana. Lagu favorit yang Anda dengarkan, novel yang lagi dibaca, foto-foto di galeri, sampai kode program di balik aplikasi favorit Anda. Itu semua adalah wilayah kekuasaan hak cipta. Dan perlindungannya lama banget loh. Umumnya berlaku seumur hidup sang pencipta, terus ditambah lagi 70 tahun setelah beliau meninggal dunia. Panjang ya? Selanjutnya, di keluarga haki, ada si jenius penemu, yaitu paten. Kalau hak cipta melindungi seni, paten ini melindungi penemuan dan ide-ide teknologi. Syaratnya harus sesuatu yang baru, bermanfaat, dan nggak terduga atau non-obvious. Contohnya, ya formula obat baru atau sebuah proses manufaktur yang efisien. Kalau paten, masa perlindungannya biasanya 20 tahun. Setelah itu, penemuan tersebut jadi milik publik.
Tujuannya supaya orang lain bisa belajar dari penemuan itu dan menciptakan inovasi baru lagi di atasnya. Terus kita ketemu sama merek, si penjaga identitas. Tugas utamanya adalah melindungi apapun yang jadi ciri khas sebuah bisnis atau produk, entah itu simbol, nama, atau bahkan suara. Ini penting banget biar kita sebagai konsumen nggak bingung dan bisa kenal sama produknya. Apa aja yang bisa jadi merek? Banyak. Logo yang kita kenal, nama brand seperti Indomie, slogan, sampai bentuk botol Coca-Cola yang ikonik. Dan yang unik dari merek, perlindungannya berlaku 10 tahun, tapi bisa diperpanjang terus-menerus tanpa batas, asalkan mereknya masih aktif digunakan. Tentu aja, keluarga Haki nggak cuma mereka bertiga. Masih ada yang lain loh. Ada desain industri yang khusus melindungi tampilan visual atau estetika sebuah produk. Lalu ada juga rahasia dagang yang sesuai namanya melindungi informasi bisnis yang sangat rahasia dan memberikan keunggulan kompetitif, seperti resep KFC atau algoritma pencarian Google. Oke, setelah kenalan sama seluruh anggota keluarga Haki, sekarang mari kita tarik lagi relevansinya buat kita. Kenapa semua ini penting untuk kita ketahui? Nah, ini dia jawabannya. Kita kembali lagi ke contoh ponsel pintar di awal tadi. Satu perangkat ini adalah contoh sempurna bagaimana semua anggota keluarga Haki bisa bekerja sama. Perangkat lunaknya dilindungi hak cipta, teknologinya dilindungi paten, logonya dilindungi merek, dan desain bodinya yang khas dilindungi desain industri. Keren kan? Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba pikirkan lagi ide brilian terakhir yang muncul di kepala Anda. Mungkin ide bisnis, ide karya, atau penemuan kecil. Setelah tahu semua ini, menurut Anda, apakah ide itu layak untuk mendapatkan perlindungannya sendiri?